Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap hari aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Minggu tanggal 16 Juni 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali untuk pesan healing hari ini. Yap, choose optimism ya. Pilih optimis ya, memilih untuk optimis. Optimis adalah pilihanku. Nah, intinya sih ya, apapun yang terjadi hari ini ya, tetaplah optimis ya, walaupun mungkin ada kesuksesan yang belum tertunda, ada hal-hal yang nggak sesuai dengan harapan, ada yang delay, ada yang reject, ada yang mesti cancel gitu. Tetaplah optimis, karena dengan kita optimis, walaupun apa yang kita inginkan tuh nggak terwujud saat itu juga, tapi ketika kita optimis itu akan berproses merubah energi negatif menjadi hal-hal yang positif ya. Contohnya nih, ketika kita mengikuti sebuah tes atau kompetisi, nah ternyata kita nggak lolos nih, atau kita nggak bisa masuk, tapi kita optimis ya, selalu ada posisi buat aku, selalu ada rezeki buat aku gitu. Nah ternyata karena kita optimis ya, ada pengganti, justru pekerjaan atau posisi yang lebih baik dibanding dengan yang kita nggak lolos tes itu ya. Itu suatu contoh aja. Atau misal nih, yang seringnya kan dalam percintaan ya, ketika ada seseorang menghilang, ghosting kita nih, atau PHP-in kita nih, banyak banget biasanya cewek yang sering di PHP, sering di ghosting gitu ya. Tapi jangan terus kita jadi apa ya, istilahnya itu memukul rata, oh semua cowok kayak gitu, semua laki-laki kayak gitu. Nah itu pemikiran yang salah. Justru harus tetap merasa optimis. Jika seseorang itu pergi dari kehidupanku, dia menghilang, ghosting, mau slanky, kayak mau buka cabang di mana-mana, terserah aja. Ketika kamu pergi, disitulah justru cara semesta menyelamatkan aku dari orang yang salah, dan aku akan tetap optimis ya, bahwa akan ada seseorang yang lebih baik. Nah, bukan terus mempertahankan si nggak jelas ini ya, gitu. Tanamkan rasa optimis dalam diri kita, itu bisa merubah nasib kamu. Oke, untuk pesan healingnya kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke. Sisterhood of the Rose, Beauty and Devotion, the Priestess, Mystic and Teacher. Jadi kamu nih mempunyai suatu bakat gitu ya, bisa sebagai guru, bisa sebagai mempunyai bakat spiritual gitu ya. Ada yang mempunyai bakat spiritual, terus juga mempunyai jiwa, ini terkhusus untuk feminim ya, terutama mempunyai sisi feminim ya, yaitu kecantikan yang berasal dari dalam ya. Jadi kecantikan itu tidak dinilai hanya fisik aja, tapi yang terpenting dari dalam diri ya, inner beauty. Dan juga devotion tuh kayak apa ya, loyalitas atau pengabdian gitu. Nah jadi pesannya, ketika memang kamu mempunyai bakat spiritual, pergunakanlah untuk membantu orang lain ya.
ya macam-macam ya. Misal kamu bisa baca tarot, misal kamu bisa menerawang gitu ya, mungkin eh, tanpa media apapun ya, yang kamu seperti mungkin kayak apa ya, eh, clairvoyant, claircognition ya, ada mendengar bisikan atau vision, atau mungkin bakat yang lain seperti palmistry, membaca garis tangan, mungkin kamu mendalami astrologi atau numerologi ya, yang bisa membantu kehidupan manusia lah. Nah, di situ gunakan kemampuan atau bakat itu ya. Dan juga jika memang kamu mempunyai bakat sebagai guru, walaupun nggak harus jadi guru, nggak harus jadi dosen ya, bukan berarti menggurui gitu, tapi ketika kamu punya wawasan, kamu punya ilmu, nah jangan pelit untuk berbagi ya, itu sih. Terus kemudian juga sisi feminim kamu ya, kalau misalkan memang kamu sebagai seorang istri atau seorang ibu ya, mengabdilah dengan suami, dengan anak gitu ya, atau sebagai seorang anak mengabdi pada orang tua ya, mengabdi dalam tanda kutip dalam batas yang wajar ya, bukan bukan bucin, bukan sebagai budak ya, tapi benar-benar mengabdi ya selayaknya seorang feminim gitu. Misal kalau kamu sudah menikah, kamu punya suami ya, ya punya anak, apalagi memasak untuk suami dan anak-anak, mengurus mengurus rumah ya, intinya sih sisi feminim ya. Jadi walaupun misalkan nih bekerja wanita karir, tapi walau bagaimanapun kita punya sisi feminim yang mesti kita jalankan gitu loh. Oke. And pesan selanjutnya, pillar of light. Your vibration is rising. You are the oracle. Vibrasi kamu naik, dan ketika vibrasi kamu naik ya, kamu bisa mendapatkan pesan dari ilahi, di mana kepekaanmu semakin kuat gitu ya. Kamu mempunyai sensitivitas yang tinggi, atau intuisi kamu yang semakin tajam kayak gitu, atau dari insting, firasat. Nah, akhirnya kamu bisa menjadi sebagai oracle ya. Oracle ini apa? Kamu bisa bisa sebagai petunjuk gitu loh ya, ketika kamu mengetahui sesuatu hal yang bisa kamu teruskan ke orang-orang di sekitar kamu ya. Dan bagaimana vibrasi kamu bisa naik ya, dengan melepaskan energi-energi toksik dan energi negatif ya, seperti rasa dendam, masih ada rasa amarah dan kejengkelan, belum bisa memaafkan, itu energi negatif ya, itu mesti dilepaskan. Terus nggak lagi mengeluh, benar-benar bisa ikhlas dan surrender dalam menghadapi kehidupan ini, selalu optimis ya, terus berusaha. Nah, itu bisa meningkatkan vibrasi kamu. Nah, itu tadi, ketika vibrasi kamu naik, you are the oracle ya, dimana kamu bisa mendapatkan banyak pesan atau petunjuk dari ilahi. Oke. Next, aku lanjut ya. Keepers of the earth, you are not alone. Ancient ancestors stand beside you. Kamu tidak sendiri karena leluhurmu berdiri di samping kamu. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa sebatang kara ya. Leluhur menjaga kamu ya. Bahkan dengan kamu dijaga, kamu bisa terhindar dari hal-hal bahaya, terhindar dari ditipu orang mungkin, atau terhindar dari kerugian. Nah, itu ya. Jadi kamu dijaga leluhur, kamu tidak sendiri ya. Oke. Next, untuk energi hari ini. Oke.
energi hari ini ya. Nine of Cups. Ada sesuatu hal yang membuat kamu merasakan suatu kebahagiaan batin yang tidak ternilai gitu ya. Misalkan mungkin ini hal kecil ya, hari Minggu kamu spend time sama anak ya, yang dimana ketika dia sekolah atau ketika kamu bekerja ini jarang ada waktu gitu. Nah, hal kecil aja, misalkan sekedar kamu jalan-jalan ke mall, mungkin ya sekedar ajak makan ke McD atau ke taman atau ke alun-alun gitu ya, itu tapi ada sebuah kebahagiaan tersendiri yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata atau nggak bisa dinilai dengan materi gitu ya. Atau hari ini kamu mendapatkan atau meraih pencapaian gitu, yang mungkin pencapaianmu ini buat orang lain tuh nggak ada artinya gitu, tapi kamu bahagia karena ini adalah hasil kerja keras kamu ya. Oke, so aku lihat lagi ya. Nih, Four of Wands. Ada situasi kamu menghadiri sebuah perayaan atau kamu yang merayakan ya, seperti ada undangan, mungkin ulang tahun, tasyakuran, atau ada undangan apa ya, kayak grand opening, mungkin ada kerabat, kolega, atau bestie kamu nih lagi buka usaha gitu, atau hanya berkumpul aja gitu dengan keluarga ya. Mungkin kamu menghadiri undangan-undangan itu, atau justru kamu yang sedang merayakan ya. Oke. Kemudian nih ya, Three of Swords ya. Ini jadinya relate dengan pesan healingnya tadi, memilih untuk tetap optimis ya. Karena mungkin aja gitu ya, ada aja hal yang nggak sesuai harapan kamu, nggak sesuai rencana, atau ada tingkah sikap seseorang yang bikin kamu tuh jengkel ya. Mungkin kayak misalnya kamu coba menghubungi seseorang, ternyata dicuekin, itu kan sakit hati ya, jengkel ya. Atau misalnya kamu berharap bisa kembali atau bersama seseorang, ternyata di situ ada penolakan gitu ya. Atau misalnya kamu menginginkan sesuatu tapi ternyata hari ini nggak bisa. Nah, itu tadi ya, ada hal-hal yang memang nggak sesuai dengan harapan kita, tapi kita tetap mesti optimis ya, bahwa suatu kebahagiaan itu nggak cuma dari hal itu aja gitu loh ya. Justru ketika kita sakit hati, itu cara semesta melindungi kita dari sakit yang lebih berat lagi, atau melindungi kita dari hal-hal yang lebih buruk lagi gitu ya. Apalagi ketika mungkin kita di ghosting atau ditinggalkan seseorang, atau sikap seseorang tuh nggak baik sama kita gitu, kita sakit hati, yang akhirnya kita bikin batasan, udah aku sakit hati, aku nggak bisa lagi nih sama nih orang nih ya, misalkan itu temen atau mungkin mantan gitu. Nah, akhirnya apa, kamu menjauhi sebuah hal yang toksik ya. Jadi itu cara semesta menghindarkan kita dari sakit yang lebih dalam lagi gitu. Oke. Ya. Seven of Wands. Hari ini aktivitas kamu cukup padat ya. Siapkan energi lebih, dan juga jangan telat makan ya. Istirahat yang cukup, karena aku rasa hari ini aktivitas kamu bakalan padat, bakalan sibuk banget, ada aja challenge yang mesti kamu hadapi ya. Tapi ini bukan berarti trouble ya, lebih ke kayak challenge aja. Nah, trouble-nya sih ini Three of Swords ya, mungkin ada yang
membuat kamu kecewa karena nggak sesuai harapan atau sakit hati atau tersinggung gitu loh. Oke. Di sini aku dapat pesan The Moon ya. Nah, ini tadi relate dengan pesan dimana you are di oracle ketika vibrasi kamu tinggi atau ketika vibrasi kamu naik, maka intuisi kamu juga semakin kuat. Nah, disinilah untuk mencegah kekecewaan, sakit hati, ini andalkan intuisimu ya. Misal nih, kamu tuh ingin mengejar seseorang atau menghubungi, tapi dari intuisimu itu sudah ngomongin, udahlah mending nggak usah aja gitu. Tapi egomu yang nggak terima, nggak, pasti dia mau balikan sama aku coba chat aja. Nah ternyata malah dicuekin atau malah diblokir ketika kamu hubungi. Nah ini yang apa ya, karena mengabaikan intuisi jadinya sakit hati. Nah, mungkin di case-case yang lain juga bisa gitu ya. Oke, mungkin dalam pekerjaan ya, yang dimana kayak dari intuisimu tuh udah membisikkan sesuatu jangan, tapi kamu nekat nggak apa, coba dulu. Nah ternyata hasilnya bikin kamu kecewa. Nah, seperti itu. Jadi Three of Swords atau kekecewaan atau sakit hati ini bisa dicegah jika kamu mendengarkan intuisimu gitu. Jangan diabaikan pesan-pesan yang masuk. Oke. Next untuk pesan percintaanmu hari ini ya, kita lihat apa pesan semesta untuk percintaanmu ya. Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. Tetap berikan ruang satu sama lain ya, kamu dan pasanganmu atau seseorang yang memang lagi dekat sama kamu. Jadi saat ini ya, berikan ruang, nggak selalu harus nempel terus, nggak selalu komunikasi dari buka mata tutup mata ya. Tetap berikan ruang untuk dia berkegiatan, dia berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan keluarganya dan lain sebagainya. Percaya dan yakini ya kalau memang dia takdirmu yang udah nggak bakal kemana-mana gitu loh, dan semua hal itu akan bekerja untuk yang terbaik ya, selama kamu bisa dewasa. Oke, kita lanjut ya untuk wisdom message atau pesan bijak hari ini. Yap. Happiness. Nah, ini sinkron dengan Nine of Cups dan juga Four of Wands. Ada kok kebahagiaan hari ini ya, dan pesan bijaknya adalah I am aware that being happy means that I am on the right path. Jadi, kalau hari ini kamu bahagia, artinya jalan yang kamu tempuh hari ini tuh di jalan yang benar gitu. Tapi kalau hari ini kamu sedih-sedihan, kamu galau, kamu overthinking, artinya jalan yang kamu tempuh tuh jalan yang salah. Dan kesedihan, overthinking, kegalauan itu apa ya istilahnya, didatangkan untuk mengingatkan kamu bahwa ini jalan yang kamu tempuh ini salah ya. Sama seperti sebuah hubungan, kalau yang kamu terima itu hanya kekecewaan, sakit hati, galau terus, overthinking terus, nah itu semesta ngingetin sebenarnya bahwa itu kamu bersama orang yang salah gitu ya. Memang sih hubungan tuh nggak selalu mulus terus ya, tapi hubungan yang dewasa itu nggak perlu berlarut-larut menciptakan masalah, pasti akan diselesaikan, dibicarakan baik-baik saat itu juga, dan memilih untuk mencari solusi bertahan bersama, bukan meninggalkan ya, apalagi menghadirkan pihak lain. Oke. Selanjutnya angel guidance atau bimbingan malaikat hari ini. Ya, manifestation. Jadi jika memang kamu menginginkan sesuatu, kamu punya cita-cita, ya memang harus diusahakan ya, nggak hanya jadi hayalan di kepala aja atau wacana. Jadi memang harus dimanifestasikan, diusahakan. Oke, itu untuk pesan malaikat atau angel guidance. Next ya, ini untuk
angel answer ya, jika kamu saat ini sedang mempertanyakan sesuatu hal atau memanifestasikan sesuai pesan dari angel ini ya, mengusahakan, memperjuangkan. Kita lihat ada petunjuk apa. Oke. Within the next few months. Jadi harapanmu yang kamu usahakan, kamu perjuangkan, kamu tunggu, di sini angel memberikan petunjuk atau jawaban terwujud di beberapa bulan ke depan. Ya bisa bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu kan. Karena setiap orang pasti timingnya berbeda. Afirmasikan untuk waktu yang tercepat ya. Walaupun di sini angel memberikan jawabannya di beberapa bulan ke depan ya. Mungkin ada yang lagi manifestasi beli rumah baru, mobil baru, pindah kerja, bikin usaha baru, bertemu jodoh, holiday keliling Eropa mungkin. Nah, di sini angel memberikan jawaban bisa terwujud di beberapa bulan ke depan ya. Beberapa namanya juga few months ya, jadi ya bisa bulan depan, bisa 2 bulan lagi, bisa 3 bulan lagi ya. Tapi yang namanya few months ya nggak sampai 6 bulan ya, maksimal lah 6 bulan, nggak sampai 1 tahun. Oke. Yang terakhir, afirmasi atau pesan yang bisa menginspirasi kamu hari ini. Ya. I am supported on my path ya. Afirmasikan bahwa jalan yang aku pilih semesta mendukungku. Gitu, oke. So, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Mungkin bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan semangat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.